Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat 5 waktu adalah perumpamaan satu sungai yang penuh dengan air yang ada di depan pintu salah seorang dari kalian, yang dia menyebur pada itu sungai setiap hari, setiap malam 5 kali. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian melihat itu menyisakan kotoran, akan menyisakan itu basuhan akan kotoran? Qaulula tidak. Gambarannya seperti itu. Gambaran sholat 5 waktu itu seperti sungai yang penuh dengan air yang ada di depan pintu salah seorang dari kalian, yang menyebur itu si ahad itu orang akan itu sungai pada setiap hari dan malamnya 5 kali. Apakah tersisa kotoran? Tidak. Pokoknya 5 kali dibersihan. Bersihan subuh, bersihan. Kita kotor deui datang lohor, bersihan deui. Jadi bersih, da minang beber. Jadi salat teh bebersih sebenarnya mah. Salat itu pembersihan terhadap dosa-dosa kecil. Ya, terhadap dosa-dosa kecil. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat kepada salat lagi adalah kafarah, penghapus kepada dosa yang terjadi di antara itu 2 salat jika dijauhi dosa-dosa besar. Jadi ketika kita melakukan dosa kecil dari subuh sampai zuhur, ada dosa kecil yang kita lakukan, begitu salat zuhur dihapus. Jadi dosa kecil yang terjadi antara subuh dan zuhur dihapusnya oleh salat zuhur. Terjadi lagi dosa kecil antara salat zuhur dan salat asar, dihapusnya oleh salat asar itu. Tapi dengan catatan kata Rasulullah SAW, idza tumidabduni batil kabair, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Syaratnya itu harus menjauhi dosa besar. Jadi kalau dosa kecil saja itu sudah dihapus dengan melakukan sholat. Tapi dosa besar harus dengan taubat. Karena dosa kecil yang kita lakukan antara asar dan maghrib dihapus dengan sholat maghrib. Dosa kecil yang kita lakukan antara maghrib dan isya dihapus dengan sholat isya. Dosa kecil yang kita lakukan antara isya dan subuh dihapus oleh sholat subuh. Harus, tapi dengan catatan harus menjauhi dosa besar. Karena nah itu keistimewaan sholat. Jadi kalau orang sering sholat, terutama sholat fardu ya 5 waktu itu, dia betul-betul melakukan sholat 5 waktu terus, berarti pembersihan terus, dibersihan deui, kotor bersihan deui, kotor dibersihan deui. Ya malah menutara sholat bahasa umur-umur kotor. Saumur-umur bobolokot, naudzubillah min. Maka jaga sholat 5 waktu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau apabila telah hadir waktu sholat, beliau berkata, berdirilah kalian kepada api kalian yang kalian nyalakan dan padamkanlah itu api. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila telah hadir waktu sholat, beliau berkata, berdirilah kalian kepada api kalian yang kalian nyalakan, maka padamkan itu api. Maksudnya beliau bermaksud dengan api itu dosa, dan dengan memadamkan api yaitu dengan melaksanakan sholat. Dosa teh mata kana neraka, dosa teh lamun teu ditobatan matak dibeuleum ke di neraka, matak disiksa ke di neraka. Dosa itu mengakibatkan jika dia tidak bertobat, jika tidak mendapatkan ampunan, dia akan dibakar kelak di akhirat di neraka, dibakar, dibelem di neraka. Ya, maka kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, ketika hadir waktu sholat, berdirilah kalian
kepada api kalian yang kalian nyalakan, maka padamkanlah itu api. Maksudnya itu api adalah dosa. Maksudnya memadamkan api dengan melaksanakan sholat. Karena sesungguhnya mendirikan sholat menjadi penghapus kepada dosa-dosa kecil dan penghilang dosa kecil. Bersih tak dosa letik teh. Ya, dibersihkan ku sholat teh. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maknanya wallahu alam bimuradi bidzalik, wa aqimis shalah, dan dirikanlah oleh kamu sholat, laksanakan sholat pada dua ujungnya waktu siang, yaitu sholat subuh, sholat duhur, dan sholat asar, dan sholat asar. Wa zulatan minal lail, dan akan bagian dari waktu malam, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Ya, maghrib dan isya. Kenapa? Apa keuntungannya kalau mendirikan sholat? Ya, apa keuntungannya? Kata Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghilangkan akan keburukan. Ya. Kebaikan sholat itu baik. Nah, sholat itu menjadi penghapus akan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Dzalika dzikra lidzakirin, itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Jadi kita punya dosa, cepat-cepat bertaubat. Jangan terus-menerus di dalam perbuatan dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Allah ampuni segala kesalahan kita. Allah beri rezeki kepada kita taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha, sehingga hati kita bersih dari segala dosa, dipenuhi dengan segala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bil marji wal ma'ab.